video kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Untuk video yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi sekarang kita masuk ke bilangan kuantum. Nah, untuk mengingat lagi ya, untuk konfigurasi elektron, Aufbau ini yang seperti ini, nanti 1s2, 2s2 dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum ini nanti ada 4. Yang pertama disebut dengan bilangan kuantum utama atau N. N ini adalah dia itu tingkat energi utama atau energy level, atau dia itu menunjukkan nomor kulit. Untuk ketentuannya, kulit pertama N ini sama dengan 1, kulit kedua N sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk bilangan yang kedua, ini ada bilangan kuantum azimut atau disingkat dengan L. Ini adalah menyatakan sublevel atau subkulit bentuk orbital. Untuk ketentuan dari bilangan kuantum yang azimut ini, nanti kita lihat subkulitnya ya. Nah, untuk subkulit S, ini L-nya adalah 0 nilainya. Subkulit P 1, subkulit D ini 2, subkulit F ini L-nya adalah 3. Kemudian yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik atau biasa disingkat dengan M. Ini orientasi orbital dalam ruang terhadap inti. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Jadi nanti untuk orbital S, nanti kita gambarkan ada satu kotak ya, satu orbital seperti ini. Nah, setiap orbital ini bisa terisi 2 elektron. Nah, untuk orbital P, di sini kita punya 3 orbital. Karena kita tahu ya, untuk S ini kan konfigurasinya S2 begitu kan, untuk maksimalnya. P ini 6, D ini 10, F ini 14. Nah, karena satu orbital ini bisa terisi 2 elektron, maka orbital ini S-nya ini punya 1 ya, karena bisa terisi 2. Kemudian P-nya karena maksimal 6, maka di sini dia punya 3 orbital. Untuk D, karena di sini dia maksimalnya 10, maka dia akan punya 5 orbital ya. Untuk F juga sama. Karena dia punya 14, maka orbitalnya dia berjumlah 7. Jadi orbital ini setengahnya dari elektron maksimalnya ya. Nah, untuk bilangan kuantum spin atau S, ini adalah berpacu pada prinsip larangan Pauli ya. Dalam satu atom dia tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Maka dalam satu orbital ini dibedakan yang satu plus setengah dan yang satu lagi nanti minus setengah. Nah, misalkan seperti arahnya ya. Misalkan yang pertama terisi seperti ini. Nanti yang satu lagi arahnya seperti ini. Nah, jadi untuk plus setengah ini searah jarum jam. Kemudian untuk yang minus setengah ini arahnya adalah seperti ini. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini tadi yang disebutkan dengan larangan Pauli ya. Tidak boleh dalam satu atom ini terdapat keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi misalkan ini semuanya sama ya bilangan kuantumnya, tapi di sini ada yang beda, yang satu plus, yang satu minus. Nah, untuk aturan Hund di sini pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital ini dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu, setengah penuh. Jadi kita isi kita bagi dulu rata satu-satu ya, kemudian nanti baru kita boleh kembali ke yang semula. Nah, tapi sesuai ini, misalkan ini kan S, ini 1S2, ini 2S2, ini 2P4. Misalkan 1S2 berarti kita isi seperti ini, kemudian kita boleh isi lagi seperti ini. Yang S juga sama, karena 2 kita isi 1, ini 2. Nah, untuk yang P ini 4, kita isi adalah, kita isi satu-satu seperti ini dulu. Kita isi rata terlebih dahulu, kemudian kita baru boleh kembali ke yang semula. Nah, jadi ini sesuai aturan Hund ini ya. Jadi dilakukan dibagi dulu, kemudian dia baru boleh kembali lagi, kemudian dia beda arah begitu. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kita mulai dari menuliskan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Konfigurasi elektron dari Na. Nah, kita tuliskan konfigurasi Na yang kemarin ya. Sambil kita ingat lagi konfigurasi elektron yang penjelasan video kemarin ya. Jadi bisa dilihat lagi untuk konfigurasi elektron. Nah, kita buat 1S2, 2S2, 2P6. Kemudian ini sudah 10 ya. Kita lanjut ke sini 3S1. Ingat patokannya ini ya. 1S2, 2S2, 2P, 3S, 3P. Begitu.
Kemudian ini kan sudah dapat 10, atau misalkan dengan bantuan gas mulia. Bisa juga kita pakai bantuan gas mulia ya. Nah, kita ambil gas mulia itu yang terdekat siapa? Ingat lagi yang pelajaran yang sebelumnya ya. Ini kan, ini ada 2, 10, 18, 36, 54. Nah, kita ambil cari yang paling dekat dengan 11, berarti di sini 10. Nah, berarti kita tulis di sini Ne. Karena Ne di sini adalah 10, Ne ini ada di baris 2. Kemudian setelah gas mulia kita pasti masuk ke angka 3. Masuk setelah gas mulia itu masuknya ke S. Karena neon ini ada di baris 2, berarti kita lanjutkan dia adalah angka 3 gitu ya. Ini sudah 10, maka di sini seperti ini. Nah, ini sama ya. Kemudian sekarang kita mau menentukan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini kita lihat dari yang terakhir ya. Yang terakhir itu mana? Jadi ini, nanti kita ambil yang 3S1 ini. Nah, 3S1 ini kita buat dulu orbitalnya ya. Yang tadi ya, misalkan kita buat ini 3S1 karena S itu punya berapa orbital? S ini punya 1 orbital seperti ini ya. Nah, kita isi elektronnya ini ada 1, kita isi 1 seperti ini. Nah, bilangan kuantum tadi kan ada 4. Ada nil N, L, M, dan S ya. N ini adalah bilangan kuantum kulitnya. Kita lihat dari kulit. Kulit itu apa? Kita lihat ini ya. Nih, kulit itu adalah yang 3 ini. Jadi, N-nya adalah nilainya 3. Ya, 3 itu dari mana? Diulangi lagi, karena tadi 3S1, maka N-nya ini adalah 3. Kemudian L-nya ini berapa? L ini mengacu dari subkulitnya. Karena subkulit S itu, subkulit tadi apa? L ya. L itu ada S, P, D, F. Kalau S itu nilainya 0, ini 1, 2, 3 berurutan seperti itu ya. Maka kalau S berarti L-nya adalah 0, subkulit ya. Subkulit dilihat dari subkulitnya, lihat dari S-nya. Nah, kemudian M-nya, cara mencari M adalah kita lihat seperti ini. Elektron ada di posisi ini ya. Nah, M ini kalau kita lihat di sini di yang tadi. Nah, ini kan ada 0. Jadi untuk magnetik yang tengah-tengah ini selalu 0. Kemudian kita maju di sini adalah plus, ini plus 1 dan seterusnya. Kemudian ke kiri minus 1 dan seterusnya. Nah, itu artinya kita gunakan untuk apa? Untuk elektron yang kita isi yang terakhir itu posisinya di mana? Jadi yang terakhir ya. Karena di sini 3S1 ini elektron terakhir di sini, maka M-nya ini adalah 0. Jadi di sini kita tulis 0. Nah, S tadi kalau kita isi pertama, kita isi seperti ini. Kita isi searah jarum jam ya, gini kan. Maka dia itu adalah plus setengah. Plus setengah. Itu ketika dia masih sendiri ya, belum kembali lagi, belum berpasangan seperti ini. Kalau ini nanti ini dia namanya minus ya. Tapi kalau yang sekarang ini dia plus. Begitu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini ada konfigurasi Cl. Kita pakai yang gas mulia aja ya. Nah, gas mulia kita ambil 17, berarti kita ambil Ne juga ya. Karena nggak mungkin kita ambil 18, sudah terlewat, tidak boleh ya. Ini neon ada di baris 2, maka kita lanjut ke baris 3. Kita tulis ini 3, setiap setelah gas mulia kita tulis S. Nah, karena ini baru 10, maka kita isi 3S2, baru kita lanjutkan lagi ke sini ya. 3P 5, 17 ya. Nah, kemudian sekarang kita cari bilangan kuantumnya. Kalau kita mau isi bilangan kuantum, ini kan kita isi yang terakhir nih. Yang kita pakai itu nanti yang terakhir yang ini, yang akan kita isi. Mencari bilangan kuantumnya ya. Nah, kemudian sekarang kita tulis bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada N, L, M, dan S ya. Nah, N-nya tadi kita lihat dari kulitnya. Jadi misalkan di sini 3P. Jadi di sini dari
3P, maka di sini kita tulis 3. L-nya ini adalah dari P-nya ya. Atau di sini kan dari 3P5 ya. 3-nya ini masuk ke sini. Nah, untuk P-nya adalah masuk ke L. Gitu. Atau ini deh biar lebih jelas. Ini 3-nya kita isi ini untuk N. Kemudian P-nya kita isi untuk L. Nah, tadi kan subkulit S itu 0. Nih, subkulit S itu 0, P itu 1 dan seterusnya ya. Jadi karena ini P, maka kita isi di sini adalah 1. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian M-nya, nah M-nya ini kita gambarkan dulu ya. Kita isi yang 3P5. Nah, untuk P ini kan orbitalnya dia punya 5 orbital ya. Sorry, kok 5. P itu karena maksimalnya berapa? Maksimalnya 6, maka P di sini punya 3 orbital. Nah, perlu kita ingat lagi untuk M-nya di sini pasti ada 0, kemudian di sini plus 1, di sini minus 1 ya. Kita isi 5 elektron. 5 itu kita isi satu-satu dulu. Harus satu-satu. 1, 2, 3. Baru kita boleh kembali dengan arah yang berbeda. 4, 5. Nah, sekarang kita lihat dia yang terakhir itu di mana? Siapa? Sorry. Yang terakhir itu, tunggu ya. Yang terakhir itu kan ini. Ya, posisinya ini nih. Yang dikasih tanda ya. Berarti dia ada di posisi di mana? M-nya adalah ini ya. Posisinya ini nih. Jadi M-nya adalah 0. Kemudian S-nya, ingat kalau S itu kalau positif itu yang ini searah. Sedangkan ini yang kita kasih lambang ini, kita kasih tanda ini kan terakhirnya seperti ini ya, berlawanan. Maka di sini adalah minus setengah. Maka di sini nilainya adalah minus setengah. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke sini soal yang terakhir. 26 Fe. Kita buat dulu konfigurasi 26 Fe, kita ambil dari gas mulia tadi. 2, 10, 18, jadi kita ambil dari 18 ya. AR. Kalau ini bisa dicek lagi di sini. Helium, neon, argon. Argon di sini nomor atom 18 ya. Jadi ini sudah dibahas di video yang sebelumnya ya. Karena ini AR di baris ketiga, maka kita masuk ke baris 4. Di sini kita tulis 4. Kemudian setelah gas mulia, maka di sini kita masuk ke S. Nah, 4S2 ini baru 20 ya. Kita lanjutkan langkahnya, masuk ke sini, yaitu di sini 3D6. Oke, nah berarti kan kita punya 3D6 ya. Kita punya 3D6. Nah, ini untuk kita mencari bilangan kuantumnya. Jadi kita cari bilangan kuantum. Bilangan kuantum di sini ada N, L, M, dan S. N ini adalah kulit. Karena di sini ditulis 3. Bilangan kuantum 3D6 ya. 3D6, maka ya bilangan kuantumnya di sini adalah 3 ya. Bilangan kuantumnya 3. Kemudian L-nya berapa? S0 ya, P1 0 S P D. Jadi berapa? 2 ya. Ini ya. D-nya itu 2. L-nya itu berarti ini artinya dari D-nya. Ya. Kemudian kita mau mencari M. Maka kita gambarkan orbitalnya. D ini punya berapa orbital? Punya 5 kan ya? Karena totalnya itu 10. Nah, ingat untuk mengisi elektron, kita isi satu-satu dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah yang terakhir. Yang terakhir posisinya dia ini ya. Jadi ini kita kasih tanda di sini dia yang terakhir. Itu artinya, nah di sini M itu tadi dituliskan kalau dia di tengah 0, di sini plus 1, sini plus 2, ini min 1, ini min 2. Nah, M ini yang terakhir dia posisinya di mana?
Nah ini kan, maka di sini kita terus min 2. Nah S-nya karena dia arahnya seperti ini, maka dia minus setengah. Atau ketika dia sudah kembali, sudah jadi berpasangan, maka di sini menjadi minus setengah. Nah ini penjelasan untuk bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum erat kaitannya juga dengan konfigurasi elektron ya. Nanti di video selanjutnya akan ada contoh soal yang lain, mungkin yang bisa lebih menantang lagi ya. Nanti bisa dilihat lagi pada video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat.